Dan acara berikutnya saya persilakan kepada moderator Bapak Agus Susilo selaku moderator. Kemudian untuk narasumber Profesor Budiono Santoso PhD, saya persilakan untuk maju ke depan dengan Mbak Rizky. Terima kasih Mas Helmi selaku moderator. Sugeng siang Bapak Ibu sedaya. Kasih semangat nih. Karena ini inti acara hari ini adalah sarasehan. Menarik sekali tadi sedikit sambutan dan narasi di awal dari MLKI dan dari Dinas Kebudayaan. Maka kali ini MLKI Sleman menghadirkan dua narasumber untuk sarasehan siang hari ini. Yang pertama adalah Mbak Rizky. Beliau adalah aktivis penghayat kepercayaan. Beliau aktif di Puan Hayati Pusat, di MLKI DIY, di MLKI Sleman. Jadi beliau adalah aktivis yang namanya ada di mana-mana. Kemudian narasumber kedua, beliau Prof. Budiono Santoso. Beliau adalah Dr. Budiono Santoso PhD SPFK. Beliau alumnus Fakultas Kedokteran UGM, kemudian melanjutkan di Newcastle University jurusan farmakologi, dan juga beliau adalah ketua Yayasan Medang Heritage. Beliau kiprahnya bukan hanya di UGM tapi juga di tingkat nasional, bahkan di tingkat dunia di WHO. Dan tentu saja kepedulian beliau terhadap ajaran lokal sangat, kiprahnya sudah sangat banyak buktinya. Maka nanti narasumber yang pertama dulu kami persilahkan Mbak Rizky untuk memaparkan terlebih dahulu. Monggo, langsung saja. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan rahayu. Yang terhormat Bapak Kasih Adat dan Tradisi Kundo Kabudayaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, juga yang kami hormati para Presidium MLKI DIY yang juga di Sleman sebagai Dewan Penasehat, yang kami hormati pula Bapak Ketua Presidium MLKI Kabupaten Sleman, juga para sesepuh semua yang ada di depan. Saya mohon izin untuk saya ada di sini, dan saya di sini juga masih belajar, dan di sini saya akan memaparkan untuk tema sarasehan pada siang hari ini, yaitu mengenai toleransi. Membangun budaya toleransi untuk menjaga kerukunan. Dalam hidup bermasyarakat, selalu berhubungan dengan atau berrelasi dengan orang lain yang berupa komunikasi verbal, komunikasi sosial, atau bentuk-bentuk komunikasi yang lain. Berhubungan dengan orang lain dari berbagai lapisan dan kelompok maupun secara individual
juga berbagai karakter kepribadian. Karena berhubungan dengan orang lain atau pihak lain itu tidak sama keyakinannya, persepsinya, analisisnya, pandangan, budaya, dan adat istiadat. Maka perlu adanya yang namanya tenggang rasa, saling tepo seliro, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Perbedaan adalah hukum alam yang sudah pasti tidak akan terbantahkan, karena perbedaan itulah ada, dan karena perbedaan itulah maka muncul adanya keindahan, persatuan, keserasian, dan keselarasan. Perbedaan sebesar apapun merupakan representasi kekuasaan yang maha kuasa. Apabila diperhatikan antara gunung, lembah, hutan, dan air, tumbuh-tumbuhan, serta hewan, itu sangat berbeda sekali karakter satu dengan yang lainnya. Bahkan bentuknya pun juga akan berbeda, tetapi secara keseluruhan panoramanya akan sangat mengagumkan. Hal itulah yang merupakan salah satu kebesaran Tuhan, merupakan kreativitas seni dari Yang Maha Pencipta yang sangat luar biasa. Perbedaan agama dan kepercayaan, sebesar apapun perbedaan keyakinan antara agama dan kepercayaan itu adalah salah satu dari karunia Tuhan yang maha indah. Saling merendahkan dan menyalahkan karena perbedaan agama dan kepercayaan sama saja kita dengan merendahkan yang menciptakan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dalam suatu keluarga seringkali terjadi perbedaan pendapat karena masing-masing anggota keluarga itu mempunyai sifat dan karakter serta pendapat yang berbeda. Karena itu agar terjadi keserasian dan keharmonisan perlu adanya saling menghormati dan sikap toleransi satu dengan yang lainnya. Sebagaimana alat musik yang berbeda bunyi dan nadanya, tetapi apabila ditata sedemikian rupa akan menjadi suara yang merdu, harmoni, dan sangat enak untuk kita dengarkan, sehingga bisa menenteramkan hati dan menenangkan pikiran. Demikian pula dalam satu keluarga, walaupun masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, apabila masing-masing bisa mengendalikan dirinya, saling menghormati dan toleran terhadap pihak lain, maka keluarga akan hidup serasi dan harmoni. Bapak Ibu sekalian, nuwun sewu, di depan panjenengan sudah tersedia hidangan, snack dan daharan. Monggo kalian pun rahabi. Kalau unjukannya masih kurang, di sana unjukannya swalayan. Ada kopi, bisa bikin sendiri, ada teh, juga ada stok jamu. Monggo. Saya lanjutkan lagi. Makna toleransi dalam kehidupan bermasyarakat bisa disamakan dengan tenggang rasa dan empan papan. Toleransi sosial berarti bagaimana dapat saling tenggang rasa dan menempatkan diri dalam situasi dan kondisi tertentu. Toleransi sosial dapat terwujud apabila interaksi atau relasi sosial berjalan secara wajar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain. Toleransi sosial mensyaratkan adanya jaminan kebebasan dan pengendalian diri masing-masing pihak dengan saling menghormati dan rukun satu dengan yang lainnya. Jaminan kebebasan ini berarti jaminan akan hak-hak asasi manusia yang dibatasi dengan tidak melanggar hak orang lain, sehingga masyarakat sungguh-sungguh bisa berkembang karena adanya keadilan, kemerdekaan, dan hak-hak asasi manusia dihormati oleh semua pihak. Toleransi berakar pada keharmonisan dalam sistem kemasyarakatan. Kehidupan tanpa keharmonisan
akan mengurangi nilai kebahagiaan. Tetapi keharmonisan tanpa dinamika akan juga mengurangi semangat kehidupan. Kehidupan sangat ideal bagi siapapun apabila mampu menciptakan sebuah tradisi dan budaya kehidupan yang harmonis, dan di dalamnya terdapat hidup rukun, beretika, saling menghargai, dan toleransi untuk mencapai cita-cita, yaitu kesejahteraan bersama, keluhuran manusia, dan peradaban dunia. Cita-cita luhur yang demikian sangat didambakan oleh individu dan masyarakat luas. Sebagaimana masyarakat Jawa diungkapkan dalam suatu filosofi rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Keharmonisan dan kerukunan bisa terwujud apabila ada etika dalam sistem kemasyarakatan, saling menghargai, menghormati, dan toleransi atau tenggang rasa, atau dalam bahasa Jawa angon rasa. Angon rasa adalah suatu sikap yang bisa menempatkan diri dalam waktu dan tempat secara tepat. Etika adalah tata laku tentang baik dan buruk dalam kehidupan manusia dan dihubungkan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, baik dan buruk menurut Tuhan, bukan menurut manusia yang bisa sangat subjektif. Etika ini sangat penting karena sangat universal, tidak tergantung agama, kepercayaan, suku, bangsa maupun status sosial. Beda dengan etiket, karena etiket lebih berhubungan dengan sopan santun dalam tata pergaulan dalam masyarakat. Dalam etiket berbahasa Jawa ada unggah-ungguh basa, ada etiket dalam berpakaian, etiket dalam suatu upacara, bagaimana harus menempatkan untuk tempat duduk, tata penghormatan, dan masih banyak beberapa etiket sesuai dengan budaya dan tradisi dari masing-masing suku, daerah maupun bangsa. Saling menghormati dan saling menghargai juga merupakan dasar yang penting dalam hidup bermasyarakat. Karena ada pepatah, kalau seseorang ingin dihargai dan dihormati, maka yang bersangkutan harus bisa menghargai dan menghormati orang lain. Ini seringkali kita mendengarkan, bukan mendengarkan, kita tanpa kita sadari, kita sering sekali kita dalam hidup bertetangga, maupun kita dalam berorganisasi, maupun kita dalam berkawan, berteman, kita biasanya sering uang kok raiso, mungkin nek pengen diajeni karo dihargai ya iso ngajeni. Uang nek pengen diajeni karo dihargai wong liya paling ora iso ngajeni liyane. Ya. Itu sering sekali kita ucapkan tanpa kita sadar. Tapi memang itulah yang ada di kebiasaan di budaya kita, budaya timur maksudnya. Karena dengan menghargai dan menghormati, maka komunikasi pasti akan lebih terjalin dengan positif, yaitu bisa komunikasi tidak hanya verbal ataupun komunikasi dari hati ke hati atau komunikasi sambung rasa. Dengan komunikasi dari hati ke hati akan menjadi komunikasi yang terbuka dan jujur, sehingga berdampak mengurangi terjadinya konflik, bahkan bisa meniadakan konflik antar individu ataupun kelompok. Ini betapa indahnya ya, yang namanya kalau kita bisa menghargai antar suku, antar individu atau kelompok,
pasti di jauh sana, di pulau sana itu tidak akan pernah terjadi gesekan-gesekan, ataupun di muka bumi ini banyak sekali negara-negara yang ya karena adanya gesekan-gesekan, karena tidak sependapat, itu yang biasanya akan menimbulkan konflik-konflik yang akhirnya merugikan banyak manusia. Semoga di MLKI Sleman ini tidak akan pernah terjadi konflik, amin. Menghargai dan menghormati dalam paguyuban. Kebetulan saya dari paguyuban Hanguti Bawonototo. Di sini yang saya contohkan, menghargai dan menghormati dalam paguyuban Hanguti Bawonototo lahir batin dijadikan pedoman dalam berperilaku yang menjadi bagian dari Ponco Waliko, disebut tresno mring sepodo-podo. Karena disebut tresno mring sepodo-podo karena praktek dalam mencintai sesama adalah saling menghargai dan menghormati. Mencintai sesama manusia adalah nilai paling dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mencintai sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan, mengatasi perbedaan suku, agama, ras, dan kelompok masyarakat. Mencintai sesama manusia menjadi dasar untuk saling menghargai dan menghormati, sehingga menjadi dasar pula untuk hidup rukun dan harmoni. Harmoni dalam masyarakat karena tidak adanya konflik. Itu bukan berarti tidak ada perbedaan atau keberagaman. Namun justru perbedaan dan keberagaman merupakan prasyarat terjadinya toleransi dan keharmonisan. Tanpa keberagaman atau pluralitas, tidak akan ada tenggang rasa atau toleransi, saling menghormati dan keharmonisan. Perbedaan dan pluralitas akan membentuk tidak muncul konflik sehingga saling menghormati dan toleransi. Memang apabila perbedaan dan keberagaman tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi kekerasan, baik itu kekerasan verbal, fisik maupun kekerasan sosial. Budaya Jawa ini sering disebut dengan kejawen, yaitu budaya yang berkembang dalam masyarakat Jawa dengan berbagai variasi dan sesuai perkembangan masyarakat, baik di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Secara regional, subbudaya berakulturasi dengan budaya Sunda di Jawa Tengah bagian barat dan berakulturasi dengan budaya Madura di Jawa Timur bagian timur. Demikian juga dengan subbudaya Jawa yang dibawa suku Jawa berimigrasi ke luar negeri akan berakulturasi dengan budaya negeri di mana para imigran bertempat tinggal. Kebudayaan bersifat dinamis karena suatu daerah pasti terjadi akulturasi budaya dari luar. Berakulturasi dan berinteraksi dengan dunia luar memunculkan heterogenitas. Adanya sub-sub dalam budaya Jawa menjadi harmoni tersendiri dengan toleransi dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Di sini tadi saya mencontohkan mengenai Ponco Waliko atau lima paugeran yang ada di paguyuban kami, di paguyuban Hanguti Bawonototo. Tadi yang saya sebut yaitu yang pertama di sini tresno mring sepodo-podo, itu adalah yang pertama. Dan untuk yang kedua
ora nerak wewalereng negara, yang ketiga ora melek terbeking liyan, yang keempat ora sepoto nyepatani, dan yang kelima ora citra ing upaya. Masyarakat Jawa menyadari keanekaragaman budaya yang bersifat regional, misalnya budaya Yogyakarta, budaya Banyumasan, budaya Bagelen, Semarangan, budaya Solo atau Surakarta. Sifat kedaerahan atau regionitas budaya Jawa nampak dalam bahasa atau logat, upacara adat dan tradisi, kesenian Jawa, kesenian rakyat, bahkan tampak sekali dalam pakaian. Dalam pakaian ini kalau kita lihat mungkin untuk misalnya Blangkon saja dari Jogja, dan sepertinya sama Jogja dan Solo, nek numpak kereta ki paling yoming sak jam, tapi memang sudah ada perbedaan. Ya itulah namanya keberagaman budaya. Bahkan kalau nyamping itu, kalau yang ngagem kakung atau putri pun juga pasti akan beda menghadapnya. Dan mungkin lebar wirunya saja mungkin juga sudah berbeda. Saya yakin panjenengan yang putri-putri ini pasti sudah fase untuk niru nyamping, ibu-ibu sekalian. Kalau yang kakung-kakung ini saya yakin sudah fase sekali. Kalau yang kembujung biasanya wis diwirokke saka toko. Masyarakat Jawa punya pandangan yang sangat toleran dan saling menghormati terhadap sub-sub kebudayaan Jawa. Masing-masing mengembangkan dan melestarikan, bukan untuk menghancurkan atau meniadakan satu dengan yang lain, tapi bersaing untuk kemajuan bersama, sehingga menjadi puncak-puncak kebudayaan daerah akhirnya dipersatukan menjadi budaya nasional. Heterogenitas budaya Jawa merupakan keharusan sejarah yang tidak dapat ditolak, dan hal ini berlaku bukan hanya pada kebudayaan Jawa, tapi pada semua jenis kebudayaan yang ada di dunia. Setiap interaksi dan relasi sosial pasti akan melahirkan akulturasi budaya, pada akhirnya akan mengubah budaya yang ada atau membentuk, atau justru akan membentuk budaya baru. Karena kebudayaan adalah dinamis dalam arti selalu mengalami perkembangan zaman, menunjukkan bahwa terjadi proses toleransi dalam budaya. Karena bisa menerima dengan baik datangnya budaya luar, dalam arti mengambil yang baik dan menolak yang tidak baik. Kalau kita lihat anak-anak kita sekarang ini kayaknya kok dengan budaya Jawa ini rodo apa ya, bukan ngemengke, tapi dengan budaya luar ini lebih menarik budaya luar. Nah, mungkin ada generasi muda, banyak di sini generasi mudanya ya. Saya di generasi muda saya yakin pasti hafal sekali dengan yang namanya film-film Korea, dengan lagu-lagu K-pop. Apalagi sekarang kalau kita lihat di jalan, fashion mereka itu, aduh ya Tuhan, saya sampai gini, untung anakku ra koyo ngono kuwi. Anakku koyo ngono kuwi, aduh, isi-isini mbok tenan. Kita lihat kalau di luar, kita kalau keluar ini, kalau kita naik motor mungkin kita jaketan, karena ya ben ora kademen, ben ora gampang masuk angin. Tapi kita sering kali lihat iki klambi kaine iki jan kurang apa piye gitu. Kadang ada yang sampai apa ya, nuwun sewu, kekeringan tiketok itu apa ya, benar-benar mereka mengadopsi budaya luar, tapi bagi generasi mereka itu adalah tren gitu. Itu adalah tren. Biar bagaimanapun budaya luar itu memang kita tidak bisa menolak. Kita memang bisa terpengaruh, tapi terpengaruhnya untuk hal-hal yang positif saja gitu. Semoga ini generasi muda
tidak neko-neko seperti yang luar-luar sana. Jadi ada Mas Bagas, ada Mbak Lilin. Kok Mas Bagas? Mas Baskoro. Untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat dan keharmonisan, damai dan tentram masyarakat Jawa, sering dalam memecahkan persoalan menggunakan sikap mawas diri, dalam arti sadar diri dan tepo seliro. Sebelum seseorang bertindak, maka harus memperhatikan perasaan dengan tenang, pikiran dengan tenang, jernih, dan tidak gerusah-gerusuh, sehingga akan berpikir baik, yang pada akhirnya bisa mengambil keputusan dengan baik dan tindakan cepat, dengan neng, neng, nong, lan, nang. Semua tindakan akan diselesaikan dengan baik. Perbedaan yang ada dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik sosial yang berujung kekerasan. Budaya yang dimiliki oleh orang Jawa dengan tepo seliro dan mawas diri merupakan kepribadian yang baik dan merupakan ciri khas kebudayaan Jawa, sehingga masyarakat Jawa dengan budaya Jawanya mempunyai toleransi yang tinggi karena mempunyai tepo seliro dan mawas diri, sehingga tidak berbuat yang berlebihan ataupun mau menangnya sendiri. Mawas diri akan membuat orang sadar atas kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga memunculkan perilaku yang positif, yaitu dengan hati yang tulus bertindak, mengabdikan diri kepada sesama. Kesadaran untuk mawas diri karena sadar bahwa manusia diciptakan di dunia mempunyai tugas memayu hayuning bawana. Ini semboyan hidupnya para pengayat ini. Ya tidak hanya pengayat, semboyan hidupnya orang-orang Jawa aja benar. Memayu hayuning bawana, yang secara fisik terawat, memelihara dan mengembangkan lingkungan pekarangannya sendiri, baik di desa, negara, dan di dunia. Secara non fisik, memelihara tata nilai budaya, ada tradisi bahasa maupun seni. Kepribadian orang Jawa dengan perilaku sopan santun dan beretika pada umumnya berorientasi keselarasan dan keserasian dalam bermasyarakat. Untuk mencapai keselarasan dan keserasian, maka di dalam perasaan orang Jawa adalah bagaimana hidup dan bergotong royong, saling bantu-membantu satu dengan yang lain. Hidup rukun dan bergotong royong, maka terjadilah toleransi karena saling menghormati, tepo seliro, tenggang rasa, mawas diri, dan dapat mengendalikan diri untuk tidak berbuat yang merusak kerukunan dan kegotong royongan. Dengan demikian, dalam masyarakat Jawa, dalam berinteraksi dan berkomunikasi, sangat menjaga nilai-nilai kerukunan, keharmonisan, dan kegotong royongan. Di dalam bermasyarakat kita biasanya ada rasa, tidak hanya bermasyarakat, dimanapun kita bersikap, kita biasanya kita harus, kalau kita mau, kita sering tanpa orang lain sadar, kita ini perkataan atau perbuatan orang lain ini kadang menyakiti kita, tapi kita kadang balik ke diri kita sendiri. Nek arep tak mesoni yo entuke opo, nek arep tak unek-unekke kok yo ora patut dan sebagainya. Tapi kadang kita sendiri juga tidak sadar, mungkin perbuatan atau ucapan kita juga mungkin menyakitkan hati orang lain. Nah, jadi
Artinya biar bagaimanapun itu, akhirnya kita tetap harus introspeksi diri sendiri. Itu yang harus kita apa ya, selalu ada dalam diri kita. Masih ada waktunya Pak Agus? Oh jadi kok ini tinggal 1 menit saja. Dan ini untuk yang terakhir, Nora narak kang kudu sak mestine juga merupakan ajaran dari Pancawaliko, suatu nilai yang menjaga dan merawat toleransi, karena dalam Nora narak kang tutu sak mestine terkandung nilai tidak boleh berbuat yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga berbuatlah atau bertindaklah disesuaikan dengan yang seharusnya dan semestinya, yaitu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban artinya menghormati hak dan kewajiban orang lain. Jangan sampai bertindak sesuai haknya tapi melanggar hak orang lain, karena pemenuhan hak pribadi dibatasi oleh adanya hak orang lain. Maka saling menghormati dan tenggang rasa dalam memenuhi hak pribadi harus dijunjung tinggi. Bagi budaya Jawa sebaiknya mengutamakan kewajiban daripada mendahulukan haknya, merupakan cara untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Dan untuk yang terakhir, kayaknya sudah sampai di sini. The highest result of education is tolerance by Helen Keller. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Rahayu. Rahayu. Terima kasih sekali Rizky. Tema tentang toleransi memang menarik. Kata-kata toleransi itu memang kata-kata yang indah, cocok dibuat lagu. Karena era sekarang memang toleransi itu selalu berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan terutama. Anehnya keyakinan dan kepercayaan itu justru zaman sekarang jadi sumber intoleransi. Jadi ya itu kenyataan kita hari ini, tapi sebenarnya budaya Jawa itu sejak dulu itu tidak perlu dikatakan itu sudah sangat toleran. Kalau tidak toleran tidak akan masuk budaya-budaya dan agama dari luar Jawa. Saya kira nanti Prof. Budi akan menyampaikan banyak hal. Karena bidangnya Prof. Budi untuk berbicara tentang sejarah kebudayaan dan macam-macam ya, Prof. Langsung saja kami persilahkan Prof. Budi untuk menyampaikan materinya. Jadi jumenang nopo mau ini. Monggo. Yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya kasih dan saya hormati, yang terhormat Ketua Presidium
MLKI Sleman, Pak Suryoto, Romo Suryoto, yang terhormat Romo Harjo yang Kagungan Dalu, Ruskia, yang terhormat Ketua Presidium MLKI DIY, Bapak Ditio, yang terhormat perwakilan dari kebudayaan, Dinas Kebudayaan Sleman. Selamat siang, Rahayu, selamat sejahtera. Dalam kesempatan ini saya akan mengajukan dua topik. Yang pertama mengenai warisan peradaban Medang, dan kemudian disambung dengan nilai-nilai spiritualisme Jawa, Jawanisme. Moga-moga bisa gaduh, saya nyoba gaduhkan dengan mengumpulkan apa-apa yang pernah dilakukan pada waktu era Medang. Saya sangat berterima kasih kepada MLKI mengundang saya dan bisa sharing dalam kesempatan siang ini. Saya hanya ingin memperkenalkan diri bahwa saya bukan ahli di dalam spiritualisme Jawa atau Jawanisme. Saya seorang ahli farmakologi dan kebijakan obat. Kemudian juga saya pecinta warisan peradaban Medang, penulis novel Jawa. Ada 4 novel yang sudah saya tulis, ada 1 set saya bawa nanti bisa saya tinggal. Jadi sebagian besar waktu saya ada di dunia akademis, dunia ilmiah, baik di tingkat lokal, tingkat nasional maupun tingkat global. Sehingga kalau ada orang menuduh saya ahli klinik, saya nggak mungkin pegang jabatan-jabatan ini sampai puluhan tahun kalau saya menerapkan klinik. Dalam kesempatan ini saya mencoba mempelajari spiritualisme Jawa dengan kerangka logis, kerangka rasional, tidak semata-mata dari sisi dogma dan wangsit atau satunya wangsit apa ya? Sasmito. Mengapa kita menggali dan pelajari melestarikan warisan peradaban Medang? Ada banyak alasan. Yang pertama, warisan bendawi Medang termasuk 150 candi yang ada di Jawa Tengah, sebagian besar di Jawa Tengah, mungkin sebagian besar di Jawa Timur, dibangun dengan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan dengan magic mistik seperti yang sering dituduhkan. Candi Borobudur atau Bumi Sambara Budara dan Candi Prambanan Siwagraha telah diakui oleh dunia, oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Jadi bukan cuma miliknya orang Jawa atau orang Indonesia. Yang kedua, mengapa kita harus mempelajari dan melestarikan warisan peradaban Medang adalah adanya konsep paradigma abad 21 yang dikampanyekan dari negara-negara barat, diekspos, dipaksakan ke tempat kita harus mengikuti. Tapi konsep-konsep tersebut sebenarnya sudah pernah kita terapkan pada waktu zaman Medang, baik dalam tata sosial, tata politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun dalam hubungan antar manusia dan lingkungan. Ini yang disebut warisan bendawi dari Medang, nilai-nilai Medang, nilai-nilai peradaban Medang yang kita lupakan. Kemudian ada orang barang baru dari Eropa, kita ternyata, oh kita semua terpaksa melaksanakan, pada itu kita sudah pernah memilih dan menerapkan 1200 tahun yang lalu. Masyarakat umum kurang memahami warisan bendawi maupun nirbendawi, sehingga mengancam kelestarian warisan Medang. Yang pertama, hilang dan rusaknya warisan bendawi menjadi perdagangan ilegal barang-barang budaya, terutama candi-candi banyak dirusak. Lingga dan Yoni, simbol asal muasal kehidupan, banyak dirusak oleh karena dianggap pornografi oleh masyarakat modern ini. Masyarakat tradisional yang mewarisi dan menerapkan nilai-nilai spiritual kearifan lokal warisan masyarakat Medang sering mendapatkan diskriminasi dan perundungan secara masif, tidak hanya secara orang per orang, tapi secara sistem. Mereka sengaja dipinggirkan.
Apa dan di mana kedatuan Medang? Medang adalah sebuah kerajaan kuno yang berlokasi di Jawa Tengah dan kemudian pindah di Jawa Timur berjaya ada abad 8 sampai 11. Pusat kerajaan Medang di Jawa Tengah di sekitar Wonosobo, Temanggung, Magelang, Yogyakarta, dan Klaten. Jadi pusat-pusat pemerintahan Medang ada di Bumi Mataram, tapi di Indai, pada waktu era Raja Sanjaya dan Dyah Wawa. Ada di Mameratipura di sekitar Magelang pada waktu era Raka Ibukatan, di Poh Pitu pada era Dyah Balitung, kemudian di Tawelan, Watu Galuh, dan Watan pada era Dharma Wangsa sudah pindah ke timur. Jadi kerajaan ini benar-benar ada, walaupun kecil di Jawa Tengah, tapi kekuasaannya pengaruhnya sampai ke Afrika, sampai ke Pasifik, sampai ke Asia Selatan di India. Jadi walaupun rajanya tidak banyak di sebagai Khalifatulah Tanah Jawa, tapi rajanya cukup sangat dihormati sampai ke seberang lautan di Afrika. Sanjaya atau Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah pendiri kerajaan Ujang berdasarkan prasasti Canggal di Candi Gunung Bukir, Muntilan. Dari masa Medang pertama, dia membangun Lingga dan Yoni di desa Kunjara Kunja dengan asesanti Sruti India Rasa, berarti kira-kira tahun 654 Saka dan 732 Masehi. Tapi Medang ini berdiri sejak mungkin 717 Masehi. Prasasti Manti Asih yang ditulis hampir 200 tahun kemudian menyatakan juga bahwa Sanjaya adalah raja pertama kerajaan Medang. Beliau adalah berasal dari Galuh, dari kerajaan Galuh di Jawa Barat. Prasasti Canggal dianggap sebagai pratanda awal keraton Medang atau kerajaan Mataram. Orang sering menjawab Mataram Hindu atau Mataram kuno. Tidak ada yang Mataram. Mataram yang Mataram. Tidak sampai 60 tahun sesudah Sanjaya mendirikan kerajaan Medang, salah satu penerusnya